Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Hamzah. Saya mahasiswa profesi keperawatan STIKIM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Hari ini saya akan melakukan pencast tentang ASI eksklusif kepada ibu dengan bayi baru lahir, dengan keluarganya juga. Mohon disaksikan. Selamat pagi Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Acep. Hari ini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Iya, betul, dengan Ibu Ani. Boleh disebutkan nama Ibu dan panjangnya, tanggal lahirnya, alamatnya? Betul ya. Baik, Ibu, Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, hari ini saya akan melakukan pencast tentang ASI eksklusif karena berhubungan dengan bayi ibu yang baru lahir. Jadi, saya mohon waktunya hanya sekitar 10 menit saja ya, Bu ya. Bersedia, Ibu? Baik, mudah-mudahan juga bermanfaat dan juga ini dapat berguna setelah nanti Ibu pulang dari rumah sakit. Baik, Ibu, Bapak sebelumnya sudah tahu ASI eksklusif itu apa? Belum tahu ya. Baik, Ibu, Bapak, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI pada bayi berupa ASI saja, Bu ya, tanpa diberikan cairan lain, baik dalam bentuk apapun kecuali sirup obat. Nah, ASI eksklusif itu diberikan minimal dalam jangka waktu 6 bulan ya, Bu, ya Pak ya. Nah, ada juga manfaatnya. Ada yang sudah tahu, Pak, manfaat dari ASI eksklusif? Mungkin Ibu sudah tahu? Belum ya. Baik, jadi saya akan jelaskan manfaat bagi bayi, ASI bayi dan ibu ini. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, kemudian meningkatkan kekebalan pada pencernaan, kemudian menurunkan terjadinya risiko berbagai penyakit, dan kemudian mendukung pertumbuhan kecerdasan anak. Nah, selain itu juga memiliki komposisi nutrisi yang tepat dan seimbang, seperti itu. Sudah mengerti, Bu? Saya ulang kembali, yaitu yang pertama manfaatnya memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kekebalan pada sistem pencernaan, kemudian menurunkan terjadinya resiko berbagai penyakit, kemudian mendukung pertumbuhan kecerdasan anak ya, Bu ya, dan kemudian memiliki komposisi nutrisi yang tepat dan seimbang. Oke, kemudian ada manfaat pemberian ASI pada bayi bagi ibunya. Yang pertama, mencegah perdarahan, kemudian mendorong terjadinya kontraksi uterus dan mempercepat proses involusi uterus, kemudian mengurangi berat badan, dan ada juga mengurangi resiko terkena kanker payudara, kemudian praktis dan ekonomis ya, Bu ya, tanpa harus kita beli-beli. Itu juga sudah alami ya, Bu ya. Kemudian yaitu sebagai alat kontrasepsi juga, Bu. Begitu. Baik Ibu, adapun jenis-jenis ASI, yang pertama ada kolostrum, kemudian transisi, dan matur. Apa sih kolostrum? Jadi kolostrum itu adalah cairan pertama hari keempat. Sifatnya itu kental, biasanya berwarna kuning, kemudian mengandung beta protein yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir. Nah, biasanya sebagai pencahar juga, Bu, untuk usus bayi. Kemudian transisi, maksudnya transisi apa nih? Jadi transisi itu diproduksi hari keempat, Bu, sampai hari ke-10 itu susu yang dikeluarkan ya, Bu ya. Memiliki protein makin rendah tetapi lemak dan hidrat arang makin tinggi. Mengeluarkan ASI mulai stabil biasanya ya. Begitu juga dengan kondisi fisik ibu. Kemudian keluhan nyeri pada payudara biasanya sudah berkurang di masa transisi tersebut, Bu. Nah, kemudian ada matur, Bu. Matur ini biasanya ASI yang dikeluarkan disekresikan hari ke-10, Bu, sampai seterusnya, merupakan nutrisi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan bayi sampai usia 6 bulan. Cairannya biasanya berwarna kekuning-kuningan, Bu ya. Mengandung antibodi, kemudian enzim dan hormon. Nah, adapun batasan penyimpanan ASI, Bu, nih biasanya itu jika ibu menaruhnya pada suhu ruangan biasa, ASI dapat bertahan selama 8 jam, Bu. Kemudian di dalam lemari es dengan suhu 4 derajat biasanya ASI dapat bertahan selama 2 kali 24 jam saja. Itu selama 2 hari ya, Bu ya. Dan kemudian jika dalam freezer biasanya dengan suhu -5 itu
biasanya. Nah, bisa juga di freezer dengan suhu minus 15 derajat. Kemudian tanda-tanda bayi cukup ASI apa sih? Nah, di sini bayi cukup ASI ini ada pertama tidurnya nyenyak bayinya, kemudian segar saat bangun, dan kemudian berat badannya bertambah sesuai perkembangan usianya. Penyimpanan ASI yang tadi itu dapat diperah lalu disimpan, Bu. Kemudian perahan ASI diambil dengan cara diperah kemudian disimpan, nanti diberikan pada bayi seperti itu, Bu. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, sudah mengerti, sudah paham, atau saya terlalu cepat atau kurang jelas? Sudah paham. Baik. Kalau begitu, bisa dijelaskan lagi Bu atau disebutkan lagi manfaat ASI bagi bayi dan ibu? Baik. Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama, ya, memperkuat sistem kekebalan tubuh, kemudian meningkatkan kekebalan pada sistem pencernaan bayi ya Bu ya. Dan kemudian, iya betul, menurunkan terjadinya resiko berbagai penyakit, dan kemudian mendukung pertumbuhan kecerdasan anak, dan kemudian memiliki komposisi nutrisi yang tepat dan seimbang. Betul sekali Ibu. Nah, untuk ibunya, manfaat ibunya nih apa nih Bu? Pertama, mencegah perdarahan, betul, mendorong terjadinya kontraksi uterus ya Bu ya. Kemudian mengurangi berat badan, kemudian mengurangi resiko ya Bu ya terkena kanker payudara. Soalnya kalau tidak diasikan nanti dapat beresiko kanker Bu ya. Kemudian praktis juga dan ekonomis, tidak harus beli susu formula ya Bu ya. Dan kemudian sebagai alat kontrasepsi juga, seperti itu. Baik, sudah mengerti, sudah paham. Kalau begitu saya permisi, saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada apa-apa bisa nanti dipanggil di ruangan perawat. Baik, kalau begitu Bapak Ibu saya permisi. Assalamualaikum.